Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al-Fazlur Rahman. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris 5C. Eh, saya dari kelompok 26 Praktik Ibadah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi zakat. Mari kita mulai. Zakat mal. Menurut bahasa kata mal, berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya, sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai lazimnya. Mari kita mulai dengan niat zakat mal terlebih dahulu, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal zahabi atau zakatal fidhati atau zakatal mali an nafsi faradon lillahi ta'ala. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaat sebagaimana lazimnya. Contoh, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Syarat harta yang wajib dizakati yaitu milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu 1 tahun atau haul. Nisab zakat mal yaitu berupa 85 gram emas, kadar zakat mal itu 2,5%, nisab atau cara menghitung zakat mal. 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Selanjutnya itu zakat fitrah. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil selama seseorang melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini agar orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci. Niat dari zakat fitrah yaitu nawaitu an ukhrija zakat fitri an nawa an jami'i ma yalzamuni nafku tuhun syiaron farzu lillahi ta'ala. Karena dari zakat fitrah itu 2,5 gram atau 3, liter beras. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 gram 2,5 kilogram, atau 3, liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi kita sehari-hari. Namun beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang tunai, senilai 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Selanjutnya itu makna dan dampak dari zakat. Pertama itu tujuan zakat. Tujuan disyariatkannya zakat antara lain adalah mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua itu membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir pemilik harta. Yang keempat, membersihkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Yang kelima, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Yang keenam itu mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Manfaat dari zakat ini sendiri ada banyak. Di antara manfaat mengeluarkan zakat adalah melatih diri bersifat dermawan, mengembangkan harta yang menyebabkan terjaga dan terpelihara, mewujudkan solidaritas dalam kehidupan, menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meredam amarah Allah Subhanahu wa taala dan menolak musibah dan bahaya. Selanjutnya yaitu muzaki dan mustahik. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, itu beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Yang keempat, mencapai nisab. Yang kelima, telah haul. Selanjutnya itu pengertian mustahik dan macam-macamnya. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.
Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu orang fakir, itu orang yang penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Yang kedua, orang miskin. Oh, itu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau yang pokok sehari-hari pada taraf yang minimal. Amil zakat yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Walaf yaitu orang yang bermasuk Islam. Riqab yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Ghorimin yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan. Sabilillah yaitu untuk kepentingan di jalan Allah. Ibnu Sabil yaitu orang yang perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Sekian penjelasan dari saya mengenai zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.